Halo semua, salah satu kelebihan pada iPos 5 adalah kita dapat mendesain nota sesuai yang kita butuhkan. Bagaimana cara mendesainnya agar terlihat rapih? Yuk, kalian bisa simak video ini. Contohnya dalam tampilan ini adalah tampilan nota Salma komputer yang sudah kita desain. Di dalamnya, sudah kita tambahkan ada logo, dan juga kita sudah menambahkan nomor rekening. Kemudian, terdapat juga hal-hal yang dapat dihapus sekiranya tidak perlu. Dan, pada kolom jumlah juga sudah kita desain agar terlihat rapi. Oke, itu tadi adalah nota pada Salma komputer yang sudah kita desain. Sekarang mari kita bandingkan pada nota bawaan di iPos 5 yang belum kita desain. Di sini saya akan menggunakan faktur jual 2. Klik faktur jual 2, kemudian kalian bisa pilih preview untuk melihat. Pada tampilan ini, tampilan nota ini adalah tampilan nota yang belum kita desain. Di sini juga kita lihat logo tersebut belum ada dan belum ditambahkan. Dan pada kolom jumlah juga belum disesuaikan agar terlihat rapi. Di sini saya akan bandingkan sebelum dan sesudah dirapikan. Pada kolom jumlah, di nota Salma komputer yang sudah disesuaikan, terlihat begitu rapih dan sempurna. Dan, untuk pada kolom nota iPos 5 bawaan ini, masih terlihat tidak sejajar. Dan pada kolom jumlah item, terlihat masih tidak sejajar dengan yang sudah didesain pada nota Salma komputer yang sudah didesain. Di sini juga masih ada kartu debit, kartu kredit, dan kembali. Juga masih ada biaya lain. Terdapat departemen, use, dan PPE include belum dirapikan dan masih berantakan. Tulisan pelanggan juga masih terlalu ke bawah. Terlihat pada nomor perusahaan juga masih berantakan. Dan pada kolom ini juga belum sejajar dan belum ke tengah. Mari kita bandingkan lagi pada nota Salma komputer yang sudah kami desain. Pada nota Salma komputer yang sudah terdesain ini, sudah kesejajar dan sudah lebih rapih, dan nama pelanggan juga sudah dirapikan. Dan, bagaimanakah caranya kita bisa mendesain agar tampilannya seperti ini? Yuk, kalian bisa simak videonya secara baik-baik. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pada faktur jual 2 ini merupakan nota bawahan pada iPos, sehingga kita akan mendesain pada faktur jual 2 ini dengan cara membuat nota baru. Kalian bisa pilih pada buat baru ini untuk membuat baru nota faktur jual 2-nya. Saya akan menjelaskan lagi bahwa selain bisa mendesain nota yang sudah ada, kita juga bisa membuat nota yang baru pada iPos 5. Di sini, agar faktur-faktur bawaan ini secara default masih ada dan untuk kebutuhan materi selanjutnya, sehingga saya akan mencoba mendesain dengan cara membuat nota baru dan akan kita duplikasi. Kalian bisa pilih tombol bertuliskan buat baru. Masukkan nama notanya. Semisalnya di sini, saya akan menambahkan nama tersebut dengan nama faktur jual 2, desain 1. Saya menambahkan 1 setelah desain dikarenakan nanti pada materi selanjutnya kita akan menambahkan lagi faktur jual 2 desain 2 dan seterusnya. Dan pada duplikasi dari ini, kalian bisa pilih yang faktur jual 2. Dikarenakan kita akan menduplikasi faktur jual 2 tersebut tanpa harus mendesain faktur jual 2 bawaannya. Di sini juga sudah terlihat setelah kita simpan tadi, terdapat faktur jual yang sudah kita duplikasi. Langkah selanjutnya, kalian klik desain. Nah, langkah pertama yang saya ingin hapus adalah ketiga entitas ini. Ketiga entitas ini akan saya hapus dikarenakan saya akan sesuaikan pada nota Salma komputer yang sudah terdesain ini. Kalian bisa hapus dengan cara blok seluruh entitas tersebut. Kemudian, delete. Mari kita preview. Nah, ketiga entitas tersebut sudah hilang nih. Langkah selanjutnya,
kita akan sejajarkan pada posisi atas nota ini. Di sini terlihat, pada posisi nota, bagian atas kanan tersebut berada pada angka 9. Dan pada lebar nota ini adalah 21, maka saya akan sesuaikan pada posisinya agar terlihat ke tengah. Saya akan ubah posisinya ke 10,5. Saya akan blok dan saya akan pindahkan ke posisi 10,5. Jika merasa kelebihan, kalian bisa atur saja dengan cara memotong panjang kolomnya. Ketika menurut kalian sudah rapih, kita bisa melihat kembali. Pada nama kolom pelanggan ini terlalu ke bawah, bisa terlalu ke bawah seperti ini karena pengaruh dari kolom sebelahnya dan juga karena terdapat kolom selasnya. Sehingga kita akan menghapus kolom salesnya dan juga kita akan sesuaikan pada kolom nomor teleponnya. Ketika kita preview, nama pelanggan masih terlalu ke bawah dikarenakan terdapat salesnya yang belum kita hapus. Mari kita hapus pada kolom sales tersebut. Mari kita lihat terlebih dahulu pada nota Salma Komputer. Terlihat sudah tidak ada salesnya dan juga nama pelanggannya sudah sejajar dan rapi. Mari kita hapus pada salesnya karena kita tidak perlu memasukkan salesnya. Sejajarkan kembali pada kolom pelanggan dan juga alamat. Jika merasa sudah rapih, kalian bisa klik preview kembali. Nah, nama pelanggan tersebut sudah tidak ke bawah lagi dikarenakan sales tadi dan nomor telepon perusahaan sudah kita sejajarkan dan sudah kita hapus. Lanjut, kita akan mengubah pada kolom tanggal dengan hanya berformat tanggal, bulan, tahun. Kembali ke desainer, klik kolom tanggal. Kemudian, klik tombol arah panah kanan berwarna biru. Kemudian, pada data binding, kalian bisa ubahnya menjadi date time. Dan pilih yang ini. Jika sudah dipilih, kalian bisa klik OK. Langkah selanjutnya, kita akan melihat tampilan kembali. Nah, pada tanggalnya sudah menjadi tanggal, bulan, dan tahun saja. Langkah selanjutnya, kita akan sesuaikan pada satuan piece tersebut. Kembali ke desainer, klik pada kolom satuan. Kalian bisa pilih posisinya ke tengah. Sudah berada di tengah, dan untuk pada kolom jumlah seperti ini saja, sudah bagus. Kemudian di bawah nota ini terdapat kolom jumlah. Nah, kolom jumlah tersebut kita akan posisikan rata ke kiri. Kita akan sejajarkan pada kolom jumlah tersebut ke jumlah yang berada di atasnya. Sama seperti satuan tadi, kita akan ratakan ke kiri. Sekiranya masih belum sempurna, kalian bisa sesuaikan ya. Jika sudah disesuaikan, di sini terdapat kartu kredit, debit, dan kembali. Saya rasa ini tidak perlu, maka akan saya hapus. Dan pada kolom info report ini akan saya hapus juga. Begitu juga dengan tanggal, karena tanggal sudah ada di atas nota.
Berikutnya, kita akan menampilkan logo. Perlu diingat lagi bahwa semua ini disesuaikan untuk kebutuhan kalian ya. Sekiranya ada yang ingin dihapus, kalian bisa hapus saja. Di sini, saya akan rapikan pada kolom titik-titik tersebut. Bagaimana caranya agar dapat menambahkan logonya? Kalian bisa klik ikon gambar yang ada pada navigasi di kiri. Kalian klik dan tekan, juga sesuaikan posisi dan ukurannya. Jika sudah, klik arah panah ke kanan untuk memasukkan gambarnya. Klik titik 3 ini, kemudian pilih logonya. Sehingga secara otomatis, sistem akan memasukkan gambar logo yang sudah kalian pilih tadi. Sekali lagi, kalian bisa atur pada ukuran dan juga posisinya. Sekiranya sudah rapih dan bagus, maka langkah untuk menambahkan logo sudah berhasil. Mari kita lihat logonya pada nota Salma komputer yang sudah terdesain. Terlihat hampir sama seperti nota yang sudah kita edit tadi. Pada nota Salma komputer, di bawah logo ini bertuliskan admin, sehingga kita akan samakan dan akan kita ubah kolom titik-titiknya. Kalian bisa klik arah panah kanan kembali. Kemudian, pada kolom teks tersebut, ubah menjadi admin dan tebalkan teks tersebut dengan cara gabungkan tombol Ctrl dengan B. Ketebalan pada teks admin sudah disesuaikan. Dan pada kolom bawah penerima di nota Salma komputer yang sudah terdesain, terdapat hanya titik-titik saja. Tetapi, di nota bawahan e-post yang kita desain tadi, terdapat buka kurung dan juga tutup kurung. Mari kita hapus untuk buka kurung dan juga tutup kurungnya. Mari kita preview untuk melihatnya. Di sini terdapat entitas pajak, dan pada nota Salma komputer yang sudah terdesain, terlihat tidak ada kolom pajaknya. Kita hapus untuk pajaknya. Sesuaikan kembali agar terlihat rapi. Nah, sudah disesuaikan dengan rapi. Ada satu tips untuk desain jatuh tempo. Pada kolom jatuh tempo, titik 2 di samping jatuh tempo, dan kolom tanggal jatuh tempo, pada 3 kolom tersebut tidak boleh dihapus, dikarenakan ketika dihapus akan terjadi error. Dan untuk tips pada satu lagi adalah sebelum disimpan, silakan kalian bisa lakukan preview terlebih dahulu ya, jangan untuk langsung disimpan. Kenapa harus di-preview terlebih dahulu? Dikarenakan ketika kalian simpan tanpa preview dan akan terjadi error, maka kalian tidak bisa membuka faktur jual tersebut. Semisal di sini, saya akan menghapus pada titik 2 pada entitas jatuh tempo tersebut. Maka, ketika saya preview untuk melihat, akan terjadi error dikarenakan salah satu pada 3 kolom yang saya sebutkan tadi telah dihapus. Perlu diingatkan kembali ya, sebelum disimpan, kalian bisa preview terlebih dahulu. Agar tidak terjadi error seperti ini. Saya akan kembalikan seperti semula dan saya preview, maka secara otomatis akan tidak terjadi error ya. Dan semisalnya di sini, saya akan mencoba untuk menghapus kembali pada kolom tanggal jatuh tempo dan ketika di preview akan terjadi error kembali. Tetapi ketika saya kembalikan seperti semula, error tersebut telah hilang.
Akan saya coba untuk menghapus kolom jatuh tempo tersebut, maka secara otomatis akan terjadi error. Begitulah pada tips untuk kolom jatuh tempo. Dan bagaimana sih ketika kita tidak ingin menampilkan pada jatuh tempo tersebut? Kembali lagi pada penjualan. Di sini semisalnya saya akan mencontohkan ketika tunai atau DP ini saya hapus, maka secara otomatis transaksi ini akan menjadi transaksi kredit. Kita simpan terlebih dahulu untuk melihat pada notanya. Nah, tetapi ketika kita ingin mencatatkan kredit, kita tidak ingin pada jatuh tempo ini tidak muncul. Nah, mari kita kembali lagi ke desain yang sedang kita buat tadi. Kalian jangan hapus ya, tetapi kalian bisa kosongkan teks-teksnya saja. Semisal di sini saya akan kosongkan teks tanggal jatuh tempo. Begitu juga dengan titik duanya dan kolom jatuh temponya. Dan pada data binding ini, kalian bisa pilih yang non. Maka, secara otomatis ketika kita preview kolom jatuh tempo tersebut akan hilang. Begitulah langkah-langkah untuk menghilangkan kolom jatuh tempo tanpa harus menghapusnya. Kita hanya hilangkan pada bagian teksnya dan data bindingnya saja. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan nomor rekening di bawah dan akan saya ubah ke tengah. Saya akan mencontohkan untuk rekening ini. Akan saya salin di kolom terbilang dan akan saya paste kembali. Kalian bisa sesuaikan nomor rekening tersebut agar terlihat rapi. Tempel rekening yang akan kita salin. Ubah posisi tersebut menjadi rata tengah. Jika sudah, kita preview terlebih dahulu ya. Pada nomor rekening sudah ditambahkan dan sudah diratakan ke tengah, kalian bisa atur untuk keinginan dan sesuka kalian ya. Nah, pada akhir video ini, kita sudah berhasil menambahkan stempel atau logo dan nomor rekening sudah kita tambahkan. Jika sudah diatur semua, kalian bisa simpan. Mari kita lihat untuk preview pada nota yang sudah kita desain. Pada faktur jual 2 desain 2 ini, kalian bisa preview. Nah, di sini, pada kolom jatuh, temponya sudah tidak terlihat ya. Dan padahal semuanya ini adalah transaksi kredit. Sehingga, karena kita tadi hanya untuk contoh pada transaksi kredit, maka akan saya kembalikan ke tunai. Jangan lupa untuk disimpan. Segitulah pada pembahasan desain nota di Elpos 5. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share.